Halo, selamat datang kembali di Forex Gate, channel kita untuk belajar dan sharing bareng tentang industri forex agar kita semua bisa tumbuh dan bisa profit bersama secara konsisten. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu risk reward ratio dalam forex trading. Tapi sebelum kita mulai, bantu dan dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar jika ada update video-video terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, saya ingin menyampaikan informasi dulu kepada teman-teman semua yang mau belajar trading tanpa modal, tapi hasilnya bisa di WD. Nah, ini menarik ini. Teman-teman bisa gabung di programnya Traders Family. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi di bawah untuk pendaftarannya. Atau bagi teman-teman yang merasa sudah punya trading plan yang sudah terbukti profitable secara konsisten tentunya, teman-teman bisa juga gabung di program fundingnya Traders Family dengan total pendanaan hingga 500.000 US dollar atau sekitar kurang lebih 5 miliar rupiah dengan sistem bagi hasil hingga 50% trader, 50% investor. Baik, lanjut ke materi pembahasan kita kali ini. Apa itu risk reward ratio dalam forex trading? Nah, ini yang menarik ya, yang perlu kita bahas kali ini ya. Apa itu risk reward ratio dalam forex? Pada sesi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang manajemen resiko atau yang biasa kita kenal dengan istilah RR atau risk reward ratio panjangnya. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui teman-teman ya, sebelum kita benar-benar ingin masuk ke industri forex, karena ini nanti akan sangat erat hubungannya dengan money management dan juga target yang ingin kita capai secara realistis gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu risk reward-nya nanti berapa, ketemu nilainya berapa risk reward kita dalam setiap transaksi, rata-rata berapa, dari situ nanti kita bisa menentukan target bulanan kita yang bisa kita capai, dan itu sangat realistis untuk kita capai dengan data yang sudah ada tadi. Itu berapa? Jadi targetnya itu bukan hopefully target ya teman-teman ya. Jadi targetnya itu realistik target dari data yang sudah kita jalankan. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman saya ada sebuah kutipan dari George Soros ya. Dia pernah berkata, "It's not whether you are right or wrong that is important, but how much money you make when you are right and how much you lost when you are wrong." Nah, intinya itu ya. Jadi meski tujuan kita dalam trading itu mencari profit, namun yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa dalam forex trading itu tidak penting apakah teman-teman dalam entry itu benar ataupun salah gitu ya. Entry teman-teman profit atau loss itu bukan masalah, karena di setiap transaksi yang teman-teman lakukan di dalam trading forex itu
pasti ada yang namanya probabilitas. Jadi diingat ya, intinya adalah di trading forex itu semua tentang probabilitas kita loss, probabilitas kita win gitu. Yang mana kadang kita bisa profit atau kadang kita juga mengalami loss atau loss trade. Nah, namun yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman pahami adalah berapa banyak sih uang atau profit yang bisa teman-teman hasilkan ketika transaksi teman-teman tersebut benar, atau berapa banyak uang yang rela teman-teman resikokan atau hilang ketika transaksi teman-teman tadi salah gitu ya. Nah, itu tadi pentingnya kita mengetahui risk reward ratio. Karena apa? Beberapa gini, seberapa sering pun teman-teman profit, tapi ketika sekali loss itu menggerus semua keuntungan yang sebelumnya teman-teman peroleh, juga hasilnya nanti akan percuma gitu ya. Dan hasilnya akun teman-teman bukannya tumbuh positif, bahkan jadi negatif atau bahkan malah margin call. Nah, itu yang kita tentunya tidak ingin teman-teman alami kan ya. Jadi teman-teman trading nih, transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, sampai transaksi keempat misalkan, atau transaksi ke-10, itu teman-teman profit terus. Tapi sekalinya loss itu sangat besar, dan hasil dari sekian transaksi yang profit tadi itu hilang dalam satu kali loss. Nah, hal-hal seperti itu sebisa mungkin kita hindari dengan kita memahami apa itu risk management. Ya, jadi apa sih itu risk reward management atau risk reward ratio? Ya. Sederhananya, risk reward ratio ialah perbandingan antara potensi kerugian dan ekspektasi dari keuntungan, gitu ya. Contoh, teman-teman punya transaksi di pair katakanlah gold, ya kan? Dari gold teman-teman open misalkan contoh di harga 1787 misalkan, dan menentukan targetnya di 1225. Ini contoh teman-teman ya, contoh. Dengan stop loss di 1775. Nah, dari harga itu teman-teman bisa hitung antara nilai loss sama profitnya berapa gitu kan. Nah, dari hasil tadi kita dapat nih risk reward rasionya adalah ketemu 1:3. Atau kalau kita mengakumulasikan 1% dari setiap transaksi batas loss kita, berarti 1% loss dan 3% win. Nah, itu yang dinamakan risk reward ratio. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu risk reward ratio, teman-teman bisa terapkan ke dalam setiap transaksi yang teman-teman ambil agar terhindar dari margin call. Nah, gitu ya. Secara gambarannya, jadi risk reward ratio itu dalam tabel di atas ini ya. Di atas ini teman-teman punya win rate 80%, artinya dalam satu kasus dari 100 kali transaksi, teman-teman 80 kali win dan 20 kali loss dengan risk ratio 1:0,25. Artinya ini lebih besar resikonya daripada winnya. Jadi misalkan teman-teman meresikokan 1% dan keuntungannya cuma 0,25% per transaksi. Kedua, 70% win rate dari total 100 kali transaksi, katakanlah biar gampang hitungannya. Teman-teman meresikokan 1% dan hanya mendapatkan 0,4
persen ketika win. Semakin ke kanan, teman-teman bisa lihat sendiri tabelnya dengan win rate 20% dengan risk reward ratio 1:4 itu sudah cukup baik. Artinya semakin besar risk reward ratio kita tidak perlu banyak transaksi untuk win. Artinya hanya sekitar 20% win transaksi kita itu sudah bisa menghasilkan profit, gitu ya. Lanjut, teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa hitung dari setiap pelacak ini ya. Teman-teman punya transaksi nih, masing-masing transaksi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan ada win, ada loss, ada win. Nah, ini yang kita hitung nanti. Data ini dapat dari mana ya? Dari hasil backtestnya teman-teman. Jadi ketika kita sudah tahu total transaksi kita yang win berapa, yang loss berapa, teman-teman nanti bisa hitung nilai ekspektasinya berapa. Jadi ketika teman-teman akan trading, teman-teman harus tahu dulu nilai ekspektasi teman-teman tadi berapa. Jadi ketika nanti teman-teman itu punya modal dan mau menghitung berapa sih profit yang akan saya peroleh di trading misalkan dalam 1 bulan, itu nanti sudah bisa dihitung di sini dari data hasil backtest. Meskipun kadang ada kondisi di mana market tidak sesuai dengan hitungan kita, tapi setidaknya dengan hitungan ini teman-teman bisa menjaga akun teman-teman tetap safe, tetap aman, gitu ya. Nah, untuk menghitung ini teman-teman coba kita bertanya dulu. Ini mungkin nanti penting untuk kita bahas juga ya, karena banyak di antara kita mungkin, atau teman-teman sendiri, atau yang mungkin saya sendiri juga bertanya, misalkan gini, kalau kita punya target 1% per hari, itu wajar nggak sih? Gitu kan? Atau kalau 20% per bulan, itu aman nggak sih? Kalau 10% per bulan, itu achievable nggak sih? Gitu kan? Kalau target 5% per bulan, itu target yang aman atau bagaimana? Gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering kita temui, dan menurut saya cara pendekatan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu kurang tepat. Bukan berarti salah ya, bukan berarti salah. Namun kali ini saya ingin mencoba sharing dan memberikan sebuah proposal baru kepada teman-teman tentang gimana sih menentukan goal atau target profit dalam forex trading setelah kita mengetahui risk reward ratio tadi dan nilai ekspektasi dari risk reward ratio tadi, gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang di luar sana membuat target atau goal dalam trading lebih hopefully target daripada realistic target. Contohnya gini, saya punya modal sekitar katakanlah 1.000 dolar. Nah, dengan 1.000 dolar saya bisa mendapatkan 100% dalam 1 bulan. Bisa saja. Tapi ketika kita bicara 100% dalam 1 bulan, resiko kita juga besar, gitu loh. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih punya target 10%, 20%, 50% atau bahkan 100% dalam forex trading? Jawabannya boleh. Selama goal ini atau target yang ingin kita capai ini didapat dari angka-angka, gitu kan? Dari angka backtest atau forward test. Jadi sebelum kita menentukan target, yang pertama teman-teman sudah harus punya data backtest. Jadi teman-teman sudah punya data backtest, sudah tahu nilai risk rewardnya berapa, probabilitas dari metodenya tadi berapa. Nah, dari situ teman-teman sudah bisa menghitung atau menentukan berapa sih target yang realistis untuk trading plan saya, gitu misalkan. Jadi
boleh kita menentukan target bulanan asal kita sudah tahu nilai dari ekspektasi dari metode yang kita jalankan tadi, gitu kan. Jadi teman-teman misalkan punya metode dari chart pattern misalkan, oke, chart pattern yang apa, misalkan chart pattern yang contoh satu chart pattern misalkan yang flag atau rising wedge atau double bottom atau apalah, terserah itu. Teman-teman punya data dari backtest masing-masing metode itu tadi. Dari backtest metode itu tadi, teman-teman sudah tahu nilai ekspektasinya berapa, risk reward ratio-nya berapa. Nah, ketika sudah tahu dijalankan, maka teman-teman sudah bisa menghitung nih, oh ketika ini tak jalankan dengan metode yang tadi, maka ketika transaksi itu sesuai dengan analisa saya, maka di akhir periode maka saya bisa mendapatkan nih target saya sekian, gitu. Nah, yang tidak boleh adalah banyak trader dalam menentukan target itu berdasarkan dari apa yang ingin trader capai. Artinya, dengan misalkan nih, saya punya $100 gitu kan. Bulan depan ini sudah harus jadi $1.000 nih. Nah, hal itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena nantinya teman-teman yang pertama akan jadi gambling, ya kan? Pasti gambling, cari-cari momen. Nah, itu yang nggak boleh, cari-cari momen. Karena ketika kita sudah seperti itu, maka saya yakin itu sudah tidak melalui perhitungan atau analisa yang benar, lebih ke arah gambling, gitu ya. Apa yang pengen trader capai tanpa backup data yang menunjukkan bahwa goal tadi atau target itu achievable untuk dicapai, atau tidak jarang juga banyak trader menentukan target bulanan dari performa trading orang lain. Nah, itu yang kurang tepat, teman-teman. Jadi jangan melihat misalkan nih dari si A, dia bisa profit katakanlah 50% dalam 1 bulan, saya juga harus bisa. Jangan begitu itu, karena metode dari masing-masing orang itu berbeda, gitu ya. Cara trading dari masing-masing orang itu berbeda. Terus resiko yang mereka pakai itu juga berbeda. Modal pun itu juga beda, gitu kan. Jadi nggak boleh kita melihat atau menentukan target kita berdasarkan pencapaian dari orang lain. Itu saya rasa kurang tepat. Kita bisa membuat target kita sendiri dari data yang sudah kita miliki, dari data backtest yang sudah kita miliki, gitu ya. Untuk itu, pertama kali yang harus teman-teman pahami sebelum menentukan target atau goal yang ingin dicapai dalam forex trading, itu yang pertama perlu dicatat, silakan dicatat. Teman-teman sudah memiliki trading plan yang baik, artinya teman-teman sudah punya metode. Jadi metode itu sudah di backtest, sudah dijalankan atau sudah di forward test, dan teman-teman sudah tahu nilai dari ekspektasi dari metode yang dijalankan. Punya metode, punya trading plan yang baik, tahu RR-nya berapa kali consecutive loss, berapa kali consecutive win. Nah, itu teman-teman sudah tahu semua dari setiap metodenya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu itu, maka dari sini bisa dihitung. Contoh dari 100 kali transaksi yang teman-teman lakukan, ini ya, 40 kali TP dan 60 kali SL dengan rata-rata misalkan 1:3, maka didapat win rasionya 40 dari 100 transaksi. Artinya 40 kali win dari 100 transaksi ketemu 0,4, dan loss rasionya 60 dari 100 kali transaksi ketemunya 0,6. Maka nilai ekspektasi dari metode teman-teman bisa dihitung dengan rumus di atas, rumus yang ini. Nilai ekspektasi sama dengan win ratio dikalikan rata-rata RR dikurangi loss ratio. Nah,
dari contoh ini tadi ketemu win ratio kita adalah 0,4 dikalikan RR-nya 1/3 dan dikurangi loss ratio ketemunya 0,6. Nah, ini nilai ekspektasinya. Nah, untuk menentukan target, misalkan dari transaksinya teman-teman, berapa sih yang bisa dicapai dalam 1 bulan, gitu ya. Bisa dihitung dari jumlah transaksi dikalikan nilai ekspektasi dikalikan risk per transaksi. Misalkan teman-teman punya 100 transaksi dengan nilai ekspektasi 0,6, ini tadi nilai ekspektasinya, dikalikan risk per transaksinya. Misalkan di sini saya ambil contoh 1% per transaksi. Kalau mau dinaikkan, diturunkan, itu terserah teman-teman, karena resiko masing-masing orang yang bisa diterima itu beda-beda. Nah, maka ketemunya 60% per tahun atau 5% per bulan. Jadi ini angka yang realistis untuk kita capai, gitu ya. Nah, jika balance awal teman-teman sebesar 1.000, maka teman-teman punya target profit yang realistis sebesar $50 per bulan atau $600 selama 1 tahun, gitu ya. Gimana kalau risk per transaksinya ini kita naikkan, misalkan jadi katakanlah 2%. Nah, di sini juga akan nambah karena ini jadi misalkan dari per tahunnya jadi 120%, karena 2 kali lipatnya kan. Jadi per bulannya bisa 10%. Nah, itu cara menentukan target untuk goal kita di forex trading. Baik, mungkin itu ya sedikit yang bisa saya share di video kali ini. Sudah adzan juga. Jika ada masukan atau saran atau yang lainnya bisa chat di kolom komen di bawah. Nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.